Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam kepada Ibu Marwah dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Nur Reva Febrianti dengan NIM 8. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas saya dengan judul Di Balik Layar Digital Terdapat Jejak Karbon dari Aktivitas Online Kita. Alasan saya mengangkat topik ini karena di era digital saat ini, kita sering menganggap bahwa aktivitas seperti scrolling media sosial, streaming video, atau mengirim pesan tidak memiliki dampak terhadap lingkungan. Padahal, tanpa kita sadari, setiap aktivitas online tersebut tetap membutuhkan energi yang menghasilkan emisi karbon. Oleh karena itu, melalui presentasi ini, saya akan menjelaskan bagaimana aktivitas digital kita dapat berkontribusi terhadap jejak karbon, serta bagaimana kita bisa menjadi pengguna teknologi yang lebih bijak dan ramah lingkungan. Langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama akan dibahas adalah latar belakang. Seperti yang saya jelaskan di pembukaan awal, bahwa perkembangan teknologi dan meningkatnya penggunaan internet dalam kehidupan sehari-hari seperti media sosial, streaming, dan berbagai aktivitas online lainnya seringkali dianggap tidak berdampak terhadap lingkungan. Padahal, setiap aktivitas digital tersebut memerlukan energi listrik yang menghasilkan emisi karbon, sehingga tanpa disadari turut berkontribusi terhadap peningkatan jejak karbon dan perubahan iklim. Selanjutnya, apa sih jejak karbon digital itu? Nah, jadi menurut Jurnal International The Energy and Carbon Footprint of the Global ICT and A&M Sector pada tahun 2010 hingga pada tahun 2015 yang dipublikasikan oleh MDPI Sustainability, jejak karbon digital adalah total emisi karbon yang dihasilkan sepanjang siklus hidup teknologi digital, mulai dari produksi perangkat, penggunaan internet, pengoperasian jaringan komunikasi, hingga pusat data yang mendukung aktivitas digital di seluruh dunia. Mudahnya gini, jejak karbon digital itu sebenarnya adalah dampak lingkungan dari aktivitas kita di dunia digital. Jadi walaupun kita cuma scrolling TikTok, nonton YouTube, atau sekedar kirim chat, semua itu tetap butuh yang namanya energi. Energi ini dipakai oleh perangkat kita. Nah, sebagian besar energi tersebut berasal dari sumber yang menghasilkan emisi karbon. Jadi, tanpa kita sadari, aktivitas online kita juga ikut menyumbang emisi karbon ke lingkungan. Selanjutnya, adapun sumber utama jejak karbon digital bisa berasal dari penggunaan smartphone, laptop, komputer, dan barang elektronik lainnya. Yang kedua, ada pada jaringan internet, telekomunikasi, dan data center. Yang ketiga, ada pada proses Stay informed, stay connected. data center. Yang ketiga, ada pada proses produksi perangkat digital. Yang keempat, ada pada cloud storage. Adapun menurut Arcep France, yang merupakan lembaga regulator telekomunikasi dan teknologi digital resmi milik pemerintah Prancis, menjelaskan bahwa sektor digital menyumbang sekitar 3-4% emisi gas rumah kaca global. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas digital yang terlihat sederhana ternyata memiliki dampak nyata terhadap lingkungan dan perubahan iklim. Selanjutnya yang akan dibahas adalah dari manakah emisi itu berasal? Jadi, emisi karbon dari aktivitas digital itu sebenarnya datang dari beberapa sumber. Yang pertama, dari penggunaan perangkat elektronik, seperti HP, laptop, dan komputer. Semua itu butuh listrik.
dan listrik inilah yang menghasilkan emisi. Kedua, ada dari jaringan internet dan data center. Jadi, setiap kita online, ada server yang bekerja 24 jam dan butuh pendingin. Jadi, tetap pakai energi yang besar. Yang ketiga, ada pada proses produksi perangkat digital. Mulai dari bahan baku, proses pembuatan, hingga limbahnya juga menghasilkan emisi. Dan yang terakhir, ada pada cloud storage. Data yang kita simpan di internet itu sebenarnya disimpan di server, yang juga terus menggunakan listrik. Jadi intinya, semua aktivitas digital kita, dari pakai perangkat hingga simpan data, tetap berkontribusi terhadap emisi karbon. Selanjutnya, ada pun beberapa contoh dari aktivitas online kita sehari-hari, beserta dampak yang ditimbulkan, mencakup scroll media sosial. Saat kita scrolling, sebenarnya kita terus memuat data dari server. Semakin lama kita scroll, semakin banyak pula energi yang digunakan. Yang kedua, ada pada streaming video. Nonton YouTube atau Netflix butuh data besar dan server yang terus aktif. Jadi konsumsi energinya juga cukup tinggi. Yang ketiga, ada pada kirim chat atau email. Jadi walaupun kelihatannya ringan, tetap ada proses pengiriman data lewat internet yang membutuhkan energi. Yang keempat, ada pada game online. Game online butuh koneksi real time dan server yang aktif terus. Jadi penggunaan energinya lebih besar. Yang kelima, ada pada cloud storage. Jadi data yang kita simpan di cloud disimpan di server yang terus menyala 24 jam. Yang keenam, ada pada video call atau meeting online. Jadi video call menggunakan data besar karena adanya audio dan video secara langsung. Jadi lebih boros energi. Yang ketujuh, ada pada download atau upload file. Jadi semakin besar file yang kita kirim atau kita unduh, semakin besar pula energi yang digunakan. Selanjutnya, adapun aktivitas digital yang kita lakukan ternyata tidak hanya berdampak kecil, tapi juga bisa mempengaruhi lingkungan secara luas. Jadi menurut jurnal The Impact of Information and Communication Technology atau ICT on Carbon Dioxide Emissions yang dipublikasikan dalam Energy Environment, menjelaskan bahwa terdapat beberapa dampak lingkungan yang ditimbulkan. Yang pertama akan dibahas adalah pemanasan global. Jadi, emisi karbon dari aktivitas digital ikut menambah panas di bumi, sehingga suhu global semakin meningkat. Yang kedua, ada pada perubahan iklim. Akibat pemanasan global, pola cuaca jadi tidak menentu, seperti hujan ekstrim atau musim yang berubah. Ketiga, ada pada peningkatan konsumsi listrik. Semakin banyak kita menggunakan internet dan perangkat digital, semakin besar juga kebutuhan listrik yang digunakan. Yang keempat adalah pencemaran lingkungan. Proses produksi perangkat digital dan limbah elektronik bisa mencemari tanah, air, dan udara. Yang terakhir ada pada eksploitasi sumber daya alam. Untuk membuat perangkat digital, dibutuhkan bahan tambang seperti logam yang jika terus diambil bisa merusak lingkungan. Selanjutnya, berikut cara mengurangi jejak karbon digital, yaitu yang pertama, kurangi streaming kualitas tinggi seperti HD atau 4K jika tidak perlu. Yang kedua, menghapus file, email, dan data yang tidak penting. Yang ketiga, gunakan Wi-Fi dibanding data seluler. Yang keempat, matikan atau sleep mode perangkat saat tidak digunakan. Yang kelima, kurangi penggunaan cloud berlebihan. Yang keenam, gunakan perangkat lebih lama atau tidak sering menggantinya. Dan yang terakhir, pilih layanan digital yang ramah lingkungan. Yang terakhir, adapun kesimpulan dari presentasi ini ialah jejak karbon digital berasal dari aktivitas online yang menggunakan energi dan menghasilkan emisi. Meski kecil, dampaknya besar jika dilakukan secara terus-menerus, sehingga perlu penggunaan teknologi yang lebih bijak. Jadi intinya, aktivitas digital kita ternyata tetap punya dampak terhadap lingkungan. Karena itu, kita perlu lebih bijak dalam menggunakan teknologi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih telah menonton.